وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian, kita bahasanya jangan ngaji dah ya. Bahasanya sharing nanti saya. Biar santai. Kalau ngaji terlalu kaku. Di tempat ini Pak, di tempat ini Masjid Baitul Salam, hari Rabu kemarin saya ngasih nasihat sama ibu-ibu. Ya, saya ngasih nasihat ibu-ibu supaya ibu-ibu itu jadi istri solehah. Cuman ada bisik-bisik Ustaz, lakinya tolong dong ngomongin juga. Jadi ayeuna wayahna Bapak ngedengekeun ya. Ya, subhanallah. Kemarin saya nasihat ibu bagaimana mereka jadi istri yang baik, solehah buat suami. Nah sekarang gantian, saya ngomongin Bapak ngomongin suami. Nah dan subhanallah ya, saya perhatikan kemarin ngaji ibu antusias, nggak ada yang ngantuk. Artinya mereka saya lihat dari aura tubuhnya, bahasa tubuh mereka begitu semangat. Ada kesemangatan, ada kesungguhan pengen jadi istri solehah, ingin nyenengin suami, dan ini perlu diimbangi, ya Pak ya. Jadi ketika seorang istri ada niatan, oh saya pengen nyenengin suami nih, suaminya mesti paham, ya, mesti paham. Sekarang kita gantian, bagaimana kita jadi suami nyenengin istri. Allah Akbar. Kira-kira kalau rumah tangga begitu indah nggak? Iya, karena pesan saya kemarin begitu ya. Ketika saya mengajarkan ilmu kepada ibu-ibu, Bu, tunaikan saja kewajiban semaksimal mungkin, kerjakan hak suami, insya Allah bahagia. Jangan pernah nuntut hak di depan suami. Nah sekarang saya gantian ngomong, Pak, tunaikan kewajiban Bapak sebagai suami, senangin istri, jangan tuntut hak kepada istri. Ini konsep rumah tangga begitu ya. Rumah tangga yang sakinah itu ada rumah tangga yang mana di dalamnya ada suami istri yang berlomba-lomba menunaikan kewajiban, bukan nuntut hak. Istri ngaji bab istri, maka dia amalin itu kewajiban istri kepada suaminya. Suami ngaji bab suami, dia ngamalin kewajiban suaminya. Ketemu di rumah prok itu, oh subhanallah, indah di rumah tangga. Betul nggak? Iya, karena si istri pengen melakukan hal yang terbaik buat suaminya. Gimana caranya suaminya senang ridho? Karena saya kemarin bilang sama istriku, kalau ibu semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada suami, dan suami ridho jasmani rohani, ridho lahir batin, seandainya ada seorang istri yang meninggal dalam keadaan suami ridho, maka itu istri wajib masuk ke dalam surga. Nah, saya kasih tahu begitu tuh sama istri. Nah, sekarang ke bapak nanti ya. Kita ini hadirin ketika punya istri solehah, alhamdulillah. Tapi ada tapinya nih. Tapi kita juga mesti tahu diri. Jangan kita keenakan dihormati istri, jangan kita keenakan dimuliakan istri, jangan kita keenakan dilayani istri, tapi di hati kita tidak ada sedikit pun ingin membahas kebaikan istri. Nggak boleh begitu. Harus ada, istri ini udah servis saya nih sebagai suami, apa kira-kira servis saya buat istri gitu. Kira-kira adil gak kira-kira? Adil ya. Kalau begini jadinya nih, suami menservis istri, suami yang istri, nanti istri semangat ngajinya. Karena kemarin udah saya omongin tuh, Bu, jadilah istri yang solehah. Ternyata istri semangat nih menunjukkan dirinya sebagai istri solehah. Tapi pas pulang ke rumah, lakinya jutek, lakinya melotot aja, lakinya galak. Kira-kira istri kita ini putus asa nggak kira-kira? Putus asa. Kenapa hadirin? Karena karena perempuan ini ketahanannya sangat rentan. Ya, ketahanannya sangat rentan. Kalau istri kita ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kemungkinan dia bisa berbalik sifatnya. Karena fitrah istri sebetulnya taat nih. Fitrah istri itu taat. Maka bagaimana caranya kita memperlakukan istri sebaik mungkin supaya subhanallah saling nanti membahagiakan satu sama lain. Amin.
Amin ya rabbal. Baik ya. Jadi ini asas kajian kita. Sekarang karena kita ini para suami, para laki-laki, kepala rumah tangga, kita ingin membentuk diri kita menjadi suami-suami ideal, betul nggak? Suami-suami yang betul-betul bisa membahagiakan istri, keluarga, diridhoi Allah dunia akhirat. Ini yang sekarang kita pelajari. Ya, dilandasi dengan tadi yang saya baca Al-Quran. Siapa itu suami? Allah sebutkan. Siapa itu suami? Dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, siapapun dia, apapun pendidikannya, yang namanya suami tetap dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ini Pak, ya, poin utama yang mesti kita pegang teguh. Suami adalah pemimpin. Namanya pemimpin itu di mana? Di belakang apa di samping? Di depan. Mesti di depan. Artinya apa? Dialah orang yang paling terdepan, menjadi imam yang akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Maka kalau dasarnya ayat ini Pak, saya kan seorang suami akan hati-hati. Ibaratnya bapak ini adalah sopir dalam sebuah mobil. Yang namanya sopir itu kan pegang kendali, betul ya? Keselamatan, kenyamanan, apalagi Pak, kebahagiaan penumpang tergantung sopirnya. Kalau sopirnya ini bawanya enak, bawanya ini nyaman, bawanya ini bagus ya, profesional, ahli, kira-kira nih penumpang nyaman gak? Tidurnya nyaman, istri juga senang, anak juga tidur nyenyak, maka dia bahagia, di seluruh penumpang jadi bahagia. Karena apa? Karena ini sopir punya tanggung jawab. Gimana caranya? Ini mobil aman, ini mobil juga nyaman, nyampe tujuan dengan selamat. Ini namanya sopir yang benar tuh. Maka dia akan bawa jurusan yang benar juga. Ya, mobil jalannya di mana? Di atas jalan raya. Awas, jangan sampai jadi sopir error, Pak. Sopir error. Udah bawa mobil, malah dia bawa ke laut, kan nyambung, Pak. Wah, ini sekali-kali nih inovasinya, katanya jalan di atas lautan. Mampu semua tuh penumpang, betul kan? Ini gara-gara apa? Nggak ngerti, ini bahaya nih. Ya, dia berada di jalur yang salah. Maka sopir yang benar adalah berusaha untuk berada di atas jalan supaya apa? Jalannya nyaman. Inilah para suami yang betul-betul punya tanggung jawab. Bagaimana rumah tangganya sakinah, rumah tangganya bahagia, dia berada di jalan yang betul sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Karena banyak orang, para suami yang merasa jadi pemimpin tapi jalurnya salah. Betul ya? Iya. Ngebawa penumpang jalurnya salah gitu. Akhirnya terjadi apa? Ya tadi saya bilang kan, yang mestinya ini berada di atas jalan raya, malah masuk jurang. Apa yang terjadi? Hancur semua di rumah tangga. Nah, ini perlu dicamkan ya. Rumah tangga ini bukan hanya jadi suami yang jadi pemimpin, ya, pemimpin yang memerintah, tapi pemimpin yang bertanggung jawab, memastikan keluarganya selamat dunia dan akhirat. Ini ya. Yang pertama hadis Al-Quran ya, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, kemudian yang kedua nih, mari kita bersyukur kepada para bapak-bapak. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan bapak ini nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat telah memperistri atau sudah punya istri. Nah, yang belum punya istri tolong jangan baper ya. Ya, yang belum punya istri jangan baper, sabar aja dulu, tarik nafas ya. Alhamdulillah Allah berikan kita istri. Alhamdulillah. Iya, wajib alhamdulillah, Pak. Mananya apa? Berarti bapak laku di pasaran. Alhamdulillah, laku juga Pak Buni. Masya Allah. Karena masih banyak Pak laki-laki yang sampai hari ini belum laku. Ada jamaah saya orang Karawang, sudah di atas umur saya usianya 45, can laku kene Pak. Mau ini gagal, ini gagal, ini gagal. Akhirnya sekarang tawarin nggak mau dia, paranoid, takut ditolak lagi. Tuh lihat, jadi kalau lihat ke sana masih banyak orang yang belum menikah. Tuh, alhamdulillah satu. Yang kedua, yang sudah menikah, alhamdulillah dikasih keturunan anak kan, alhamdulillah. Karena banyak juga sudah menikah tapi belum dikasih anak. Subhanallah. Baik, jadi nikmat bagi kita apa? Yang pertama punya istri, yang kedua punya anak. Ingat, ketika kita Allah berikan nikmat anak,
nikmat bukan hanya untuk kita banggakan, nikmat bukan hanya kita sombongkan, tapi ingat nikmat juga amanah dari Allah. Dan setiap amanah pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin. Jadi apa yang Allah berikan hari ini kepada Bapak, punya istri, punya anak banyak, ingat, ini amanah yang nanti Allah bakal tanya satu persatu tentang istri kita, tentang anak kita. Ini tanggung jawab siapa? Suami. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pasti kata Allah, kelak nanti pada hari kiamat, latus'alunna, kamu pasti dimintakan pertanggungjawaban. Makanya masalah dalam Quran itu banyak sekali peringatan-peringatan khusus bagi para suami. Dan kalau kita coba renungkan ini ayat, waduh, ternyata berat juga jadi suami ya. Berat juga jadi ayah. Berat juga jadi bapak, berat hadirin. Bagi siapa? Bagi yang belum ngaji. Kalau udah ngaji mah enteng-enteng aja. Bahagia kita jadi orang tua ya. Apa diantaranya kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fit. Di antaranya kata Allah, hai orang beriman, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah uji. Dalam ayat lain, innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum, bahwasanya istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh kamu katanya. Jadi kalau ayat ini kan serem. Istri, anak bisa jadi musuh. Apa mananya? Apa mananya? Mananya begini hadirin. Banyak para suami yang ketika di dunia, Masya Allah, dia berusaha membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Pokoknya bahagia, happy luar biasa, semua terfasilitasi. Tapi nanti kelak di akhirat, malah istri anak nuntut itu suaminya. Nauzubillah min. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Oh, ternyata ketahuan. Memang secara materi terpenuhi oleh suaminya, secara fisik terpenuhi kebutuhannya, makan enak, rumah enak, kendaraan enak, tetapi ada satu kewajiban yang tidak ditunaikan. Apa itu? Kewajiban agama. Nggak pernah nyuruh istrinya sholat, nggak pernah ngingetin istrinya ibadah, ngebiarin istrinya nggak pakai jilbab, ngebiarin anaknya nggak sholat, ngebiarin main game online berhari-hari, nggak pernah diajar Quran. Inilah model suami yang kelak nanti bakal dituntut sama istri anak-anaknya. Nauzubillah min. Nah, makanya bab suami ini lebar ya, sebetulnya meluas nih. Nah, makanya kita pengen, saya bilang tadi, kita pengen jadi suami-suami yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga kita dunia sampai akhirat. Kalau hari ini kita kumpul di dunia, ayo doa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita juga kumpul dalam surga. Amin ya Rabbal. Baikkan yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana sih tanda-tandanya gitu ya? Apa tanda-tanda suami yang ideal? Sebetulnya banyak Pak, banyak sekali ya. Tapi kita ambil di beberapa saja pertama. Apa tanda-tanda suami yang ideal dalam Islam? Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya hadirin, tanda-tanda suami yang ideal adalah suami yang memiliki tanggung jawab dalam dua hal, yaitu tanggung jawab jasmani dan ruhani. Pegang teman. Bukan jasmani aja, tapi juga ruhaninya. Tanggung jawab jasmani, ruhani. Apa itu jasmani? Jasmani dalam kaitan urusan masalah jasmani, Pak. Seorang suami bagaimana memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal jasmani, anak-anak juga dalam jasmani. Contohnya apa? Sandang, pangan, Pak. Nah, ini kewajiban. Ketika kita memperistri seorang wanita dan kita punya anak-anak, wajib nyiapin sandang, pangan, papannya buat mereka. Sandang apa sandang? Pakaian. Papan? Tempat tinggal. Pangan? Tiga-tiganya mesti kita tunaikan. Artinya kalau kita punya istri, wajib kita kasih pakaian. Sebagaimana kata Rasulullah, apa yang kamu pakai? Mananya begini Pak. Kalau kita ngasih pakaian kepada istri, berikan pula sebagaimana kita pakaian. Bukan tapi modelnya. Modelnya, kalau kita punya baju bagus, istri juga mesti bagus. Jangan sampai begini ya. Kita punya baju harga 500.000, istri kita kasih baju 10.000 tiga.
yang sekali pakai langsung sobek bro. Jangan. Kata Nabi, berilah dia pakaian sebagaimana apa yang mau pakai. Maksudnya kualitasnya gitu. Ya, tapi biasanya faktanya memang punya istri lebih mahal ya Pak. Ya, harus sabar. Harus sabar. Ya, bapaknya ngalah ya. Faktanya begitu ya, faktanya begitu. Baik, pakaian. Kemudian juga apa tuh? Papan, rumah, apalagi pangan, makanan. Nah, untuk membahas yang tiga ini, nah kita kupas lagi Pak. Apakah yang penting punya rumah, yang penting punya makanan, yang penting punya pakaian? Nggak cukup nih. Ya. Suami yang bertanggung jawab sesuai dengan kaidah Islam adalah suami yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan jasmani tadi, baik sandang, pangan, papan sesuai dengan syariat. Contohnya masalah pakaian, Pak. Ketika bapak ngasih pakaian sama istri, jangan sembarang pakaian. Mah, yuk kita ke mall yuk. Ayo Pak, mau beli apa? Beli baju, cari tank top. Waduh, tank top. Buat mama cocok rok mini. Sesuai dengan syariat nggak? Sesuai nggak? Pak, kayaknya bagus mah nih. Kayaknya Pak bagus sih legging buat kondangan. Legging kata. Ini sesuai dengan syariat nggak? Itu menyalahi aturan. Maksud hati memenuhi kebutuhan jasmani, pakainya tapi menyalahi. Nah, kita suami ideal nggak begitu Pak. Ya, tolong dengarkan nih. Ini tanggung jawab Bapak nih. Tanggung jawab Bapak, mohon maaf. Banyak para wanita saya lihat nih. Mudah-mudahan gak termasuk yang di sini, mudah-mudahan. Bapak jangan kesinggung ya kalau kebetulan memang dia gitu. Masih saya melihat Pak, saya melihat kalau saya keluar tuh masih banyak ibu-ibu kalau beli sayur pakai celana pendek atau itu siapa Pak? Saya kan tuh suka belanja Pak pagi-pagi. Masih banyak ibu-ibu pakai celana pendek. Ada yang ngaku nggak kira-kira istri siapa tuh? Oh jangan cium tangan, jangan. Saya nggak mau tahu. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang di sini nggak ada. Setelah ngaji nggak ada yang begitu. Kalau yang ngerti masalah pakaian syar'i ngomong sama istrinya, mah, nih papa beli pakaian, kamu tutup aurat sempurna. Itu yang betul. Jadi bukan hanya beli baju doang, tapi dia sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat. 5 standar wanita muslimah pakai dari ujung kepala sampai kaki sesuai dengan syariat. Yang pertama ya, makanya mulai sekarang bapak kalau belanja, awas jangan sepenuhnya ngasih ke istri. Kalau perlu dikawal, ya. Tapi soal kalau istri kita ngaji nggak berani ya, nggak berani beli rok mini gitu. Apa istri beli rok mini enggak lah, mau sudah balik ya. Dia ngaji insya Allah enggak. Tapi kalau istri belum paham, berarti suami yang punya kewajiban beliin buat istri. Nah, kalau saya pribadi paham, istri nggak pernah ke pasar, saya sendiri yang ke pasar. Ya, baju apa saya beli. Jadi udah lah, terima beres saja. Karena pemajikan nurut ke masalah, iya kan? Udah jangan banyak cincong, just pakai lah gitu. Tapi kita harus tahu diri, jangan mentang-mentang istri takut sama suami dibeliin yang 1.300 ya. Beliin yang bagus ya, sesuai dengan selera gitu. Jadi intinya tadi masalah pakaian sesuai dengan. Nah, termasuk juga buat anak-anak kita. Anak kita punya laki-laki, beliin baju yang sopan. Jangan ini buat anak laki-laki pakaiannya pakaian preman. Beliin yang sopan. Mana baju buat hari-hari, mana baju buat ke masjid, beliin tuh koko. Beliin sarungnya, beliin pecinya, beliin gamis, beliin. Ini buat anak-anak, termasuk buat anak-anak perempuan kita yang gadis-gadis. Beliin juga baju syar'inya. Ini dalam hal apa? Sandal. Kemudian yang kedua pangan. Pangan apa? Makanan pun jangan sembarang makanan, Pak. Makanan yang betul-betul halalan. Artinya dengan sesuai syariat. Mananya Pak? Mananya Bapak-bapak sekalian? Nah, pastikan ketika kita kerja, pastikan ketika kita usaha, pulang ke rumah membawa harta halal, makanan yang halal. Ini betul nih kewajiban suami, jangan sembarang wis pokoknya makan aja dah. Mau daging babi, mau daging apa, makan aja tuh, yang penting kamu kenyang, nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan syariat. Suami yang benar adalah ketika pulang ke rumah bawa makanan yang halal. Pastikan anak istri kita makan yang halal, dijauhkan daripada yang haram. Wanita-wanita di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat, di zaman Nabi,
Itu wanitanya tokcer semua. Apa mereka bilang? Wahai para suamiku, nakbiru qadarna an nasbir 'alal ju'i wala nasbiru 'ala syiddatil adab. Wahai para suami, sungguh kami bisa bersabar menahan rasa lapar, tapi kami tidak sanggup menahan sakitnya api neraka. Mananya apa? Ini nasihat istri ketika suaminya pergi usaha. Jangan sampai kamu pulang bawa barang haram. Itu maksudnya. Istri bapak seperti itu nggak kalau berangkat kerja? Hah? Istri bapak mau, Pak, pasti ini apa duit yang halal ya Pak, pulang-pulang halal ya Pak. Pernah begitu ngomong? Hah? Nah. Ya, nanti kalau ngaji insya Allah bilang begitu nanti. Jadi istri yang paham itu ingin memastikan suami, Pak, tolong kerjain bener ya yang halal. Jangan cari barang haram, sebab kami bisa bertahan menahan lapar daripada kami makan barang haram yang menyebabkan kami masuk ke neraka. Itu isi solehah. Nah, para suami walaupun istri nggak ngomong paham, bini gua nggak ngomong, udahlah, senaknya aja kerja nggak boleh. Maka pastikan ketika keluar usahanya halal. Sebab apa? Disebutkan apabila ada seorang suami yang mana dia kerja tidak memandang halal haram dan dia pulang bawa barang haram, itu hakikatnya orang ini katanya suami tadi menyuapkan bara api ke dalam mulut anak dan istrinya. Mau Pak, kira-kira Bapak masukin mulut istri Bapak dengan bara api? Apa mau dicoba pulang rumah? Mah, ini ada arang nih. Wah, ini panas banget Mah. Kira-kira istri kita mau apa enggak? Mau apa enggak? Seandainya barang haram ditampakkan seperti arang yang panas tadi, saya yakin istri kita menolak, anak menolak. Begitulah kira-kira barang haram. Celaka. Dan kata Rasulullah, ini dari Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata jasadun wudiya bil haram. Tidak akan sekali-kali masuk surga satu jasad yang tumbuh berkembang dengan barang haram. Nah, saya mau tanya Bapak, kira-kira Bapak sayang sama anak istri enggak? Sayang. Saya mau tanya, kira-kira Bapak mau enggak anak istri Bapak masuk neraka? Jawab yang mau apa tidak? Ya. Kalau Bapak nggak mau, pastikan harta yang Bapak bawa itu halal. Pegang hati otak. Ini hak istri Pak. Karena istri nggak tahu apa yang Bapak lakukan di kantor, betul nggak? Istri nggak tahu apa yang Bapak lakukan di pasar, nggak tahu kalau Bapak di kantor korupsi, dagang kita menipu, dagang kita berbohong, istri makan aja, itu sama saja ngasih racun sama anak istri. Ayo pegang Pak. Bapak saya lihat kadang-kadang para suami ini ya, yang penting mah istri seneng dah, duit gede katanya, belanja tercukupi, baju bagus, hati-hati. Ya, ini sama saja suami yang dolim, betul nggak? Dolim. Makanya suami yang sayang itu memastikan pokoknya saya nggak mau masukin barang apapun ke rumah kecuali yang halal doang, titik. Masya Allah ya. Kemarin saya dapat berita tuh dari adik saya, ada seorang anak Pak usia 14 tahun. Saya lupa namanya, 14 tahun Pak. Ini hafal Quran 30 juz, hafal hadis berapa kitab katanya. Hafal kitab apa saja, hafal itu. Sekarang diangkat jadi muridnya makmum juga ya. Saking cerdasnya ini otak. Padahal ibu bapaknya bukan ulama, padahal bapak ibunya bukan ustaz. Setelah ditanya, Pak, kok bisa punya anak secerdas ini? Apa jawab bilang bapaknya? Pak, prinsip kami, saya tidak mau bawa rumah saya barang haram. Inilah hasilnya. Subhanallah. Makanya apa? Makanya punten ya, punten. Kita mesti introspeksi ya, muhasabah saja. Kalau di rumah kita anak-anak kita bandel, susah ibadah dan sebagainya, mungkin ada barang panas masuk rumah. Iya, apinya ada. Yang api muhasabah saja. Kalau rumah tangga kita ada rasanya kurang enak, mungkin ada barang haram masuk ke dalam tubuh anak istri kita. Makanya di sini kita muhasabah sama-sama ya. Kita lihat ya Allah, berikan kami rezeki yang halal. Amin ya Rabbal. Nah, kembali kepada kita dulu nih, niat apa enggak? Kalau kita niat bersyukur-syukur pasti akan milah-milah. Ini kira-kira apa haram nih, tinggalin. Walaupun itu nilainya menggiurkan, tinggalin. Kenapa? Sayang sama anak istri. Paham ya Pak ya? Nah itu masalah apa tadi? Makanan. Kemudian juga masalah papan. Apa papan? Kewajiban suami menyediakan urusan papan, tempat tinggal. Yang bagaimana? Gak sembarangan tempat tinggal. Kita bicara ideal nih dalam Islam.
Bagaimana suami yang indah dalam Islam? Menyiapkan rumah bukan hanya tempat tidur, bukan hanya tempat makan, bukan hanya tempat kita buang air, bukan. Tapi niat seorang suami ketika bikin rumah dijadikan sebagai madrasah buat keluarganya, sebagai masjid buat keluarganya, sebagai tempat sarana di mana anak-anak kita belajar agama, istri kita belajar agama. Itu yang penting. Sebab kalau kita hanya bikin rumah buat tidur, rumah buat hanya makan, apa bedanya sama kandang kebo? Ayo saya mau tanya, beda nggak? Sama kalau gitu mah. Ustaz nanti bisa buat tidur. Lah apa bedanya sama kandang ayam? Mesti beda dong. Gimana caranya? Ya Allah, saya pengen bikin rumah. Bagaimana rumah ini menjadi tempat tarbiyah buat anak-anak saya? Istri saya ngaji Quran, anak saya jadi hafiz Quran. Begitu. Amin ya Rabbal. Rumah kita harus menjadi tempat najis taklim. Makanya ya niatin Pak bapak-bapak yang punya rumah, sedih rugi kalau rumah kita belum ditempatin tempat pengajian. Sudah kebagian belum rumah bapak? Sudah kebagian? Yang belum, nanti satu saat kalau ada pengajian undang masyarakat yang untuk ngaji di rumah bapak. Ini namanya rumah berkah. Nggak ukuran besar kecil, yang penting berkahnya udah dah ya. Pak, ayo Pak, silakan ke rumah Pak, ngaji di rumah saya. Begitu tuh, tanda rumah yang berkah. Ya, makanya itu niat. Kemudian masalah rumah juga nih. Apa tanda-tanda rumah yang berkah? Tanda-tanda rumah berkah nih buat kita nih para laki-laki nih. Karena yang ngatur rumah siapa Pak? Laki-laki. Desainnya kayak apa, isinya kami biasanya laki-laki. Kalau itu cuma nata doang. Nah, yang punya kendali siapa? Para suami. Apa tanda-tanda rumah yang berkah? Nah, saya kasih tahu lagi nih. Tanda-tanda rumah yang berkah adalah rumah yang di situ ada nilai-nilai agama yang dan jauh daripada nilai-nilai kemungkaran, kemaksiatan. Apa contohnya Pak? Contohnya rumah kita ini betul-betul disetting seperti madrasah. Tempatnya, penataannya, tempat Quran, tempat kitab. Jadi rumah kita ini kayaknya full aksesoris kebaikan semuanya. Kaligrafi, kitab, Al-Quran, pokoknya rumah saya seperti madrasah. Sekarang cek rumah Bapak, kebanyakan rumah kita seperti bioskop. Betul nggak? Jujur, betul nggak? TV aja gede, sosis itu begini. Ini bioskop apa rumah? Kira-kira rumah begitu berkah nggak? Malaikat nggak bakalan datang Pak. Wallahi, malaikat nggak bakalan datang, di situ ada musik-musik. Makanya setting lah. Setting rumah kita seperti masjid, seperti madrasah. Kalau kita setting begitu Pak, malaikat rahmat datang ke rumah. Datang ke rumah. Kalau malaikat rahmat datang ke rumah, insya Allah ahli rumah jadi sakinah. Tapi kalau setiap hari full musik 24 jam, udah gitu disco reggae, tambah dangdut koplonya juga. Kira-kira anak kita nih jadi jago joget nggak kira-kira? Joget. Ya listelah lagu mabuk maning, mabuk semuanya benar. Udah gitu cinta satu malam lagi, kan kacau ya. Anda usah tahu nih katanya, saya juga nggak tahu lagunya kayak apa ya. Katanya Pak Bun, bukan saya jago nyanyi bukan ya. Nih Pak Bun ngomong sujon aja, katanya saya tahu nih, Ustaz tahu aja gitu. Ya. Jadi ya, jadi desainnya apanya sesuai dengan masjid gitu. Rumah kita harus seperti masjid. Jadi orang setiap masuk pun dapat ilmu. Seperti madrasah, coba madrasah tempat apa? Ilmu. Setiap anak masuk dapat ilmu. Ada proses belajar mengajar di situ. Rumah kita juga sama, desain kayak gitu Pak rumah kita. Ini soalnya berkah. Apa tanda-tanda rumah berkah? Tanda rumah berkah itu, subhanallah Pak, banyak tamu ke rumah. Tanda-tanda rumah berkah banyak. Mendatangkan tamu bukan harus mewah, bukan harus mentereng, nggak mesti. Banyak rumah mewah, tapi tamu gak ada yang berani masuk Pak. Kenapa? Saking tingginya pagar. Wah, gimana tamu masuk Pak? Ini assalamualaikum Pak kedengaran. Waalaikumsalam. Saking tingginya pagar. Betul nggak? Udah makanya kalau punya rumah jangan tinggi-tinggi pagarnya Pak. Betul nggak? Yang biasa cuma tetangga bisa main, betul nggak? Jamaah bisa main, begitu terbuka tanda rumah berkah itu banyak tamu ke rumah. Jadi berkah ini bukan harus mewah, enggak, terbuka orang pun untuk masuk silaturahmi. Nah, jadi tolong ya 3 poin tadi, masalah pakaian sesuai dengan syariat, masalah makanan pun halal dan thayyibah,
masalah rumah pun yang bermanfaat dan berkah. Paham di sini ya? Ini tugasnya siapa? Suami. Istri sih anak nunggu doang pada rumah. Masalah pakaian tergantung siapa yang beli. Masalah makanan tergantung siapa yang belanja. Masalah desain rumah juga tergantung suami. Istri, anak cuma nunggu doang. Itu semua dikendalikan para suami. Nah, saya anjurkan kalau bapak pengen betul-betul sesuai dengan syariat, ideal dalam Islam tadi 3 poin tadi ya. Pastikan kalau masalah pakaian dengan sesuai syariat, tidak boleh menyalahi syariat. Makanya mulai sekarang bapak yang punya istri, kalau di rumahnya punya istri, tolong diskusi. Mah, coba lihat pakaiannya. Gimana Pak? Lihat aja. Kalau ada yang legging kalau ada yang sifatnya tank top, ada sifatnya istilahnya ketat-ketat, udah jangan dipakai lagi. Ini yang benar suaminya. Jadi lap aja. Jangan diwarisi nih pakai orang nanti. Nah, kalau dipakai orang nanti dosa lagi buat kita nanti. Udah mah ini ridoin aja lah. Ini lupakan harganya, ini beli mahal, lupain aja. Udah buat lap aja deh, buat panci gitu. Ya kan? Nih, Pak terus gimana? Nih aku beli yang bagus nih, beli yang baju sari. Wow, subhanallah. Ya Pak ya. Baik, lanjutin ya. Udah jam berapa? Cepet banget. Cepat apa? Kemudian selanjutnya hadirin. Tadi ya masalah tanggung jawab dunia jasmani, itu jasmani. Ruhaninya sekarang. Saya tutup poinnya. Masalah ruhani, kita juga punya tanggung jawab bukan hanya jasmani tapi ruhani juga tetap kita punya kewajiban. Apa yang maksud ruhani di sini adalah kebutuhan apa tadi? Ini ruhani, hati. Apa kebutuhan hati? Agama. Maka tanda-tanda suami yang bertanggung jawab dunia akhirat adalah suami yang juga selain memperhatikan urusan jasmani, rumah, pangan, sandang pangan, sangat papan, dia juga memperhatikan bagaimana agama anak istrinya. Sekali lagi saya bilang Pak, istri anak tergantung kita, betul nggak? Tergantung kita. Kalau suaminya ada kerisauan pikir agama tentang anak istrinya, saya yakin suaminya pasti ngomong, "Mah, di Masjid Batu Salam ada pengajian hari Rabu, ngaji ya." Ini namanya suami yang punya tanggung jawab ruhani. Kenapa? Dia inginkan istrinya menjadi istri solehah, taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang benar. Ya, itu namanya tanggung jawab ruhani, mengajak istrinya untuk mengenal agama, belajar agama. Begitu pula kepada anak-anak. Suami yang bertanggung jawab urusan rohani adalah seorang bapak yang sangat perhatian kepada urusan agama anaknya. Yang ada di lapangan sekarang Pak, yang saya lihat nih, mudah-mudahan di sini nggak termasuk ya. Kebanyakan orang tua di luar ya lebih concern kepada sifatnya umum, sampai anaknya sekolah biarpun mahal dibiayain, sekolah nggak cukup les, betul nggak? Ikut training, kursus dan sebagainya, biayanya nggak ada yang murah, tapi dibiayain. Kalau waktunya les, waktunya les berangkat, nggak berangkat marah-marah. Waktunya ini sekolah berangkat, waktunya nggak sekolah marah-marah orang tuanya. Tapi urusan ibadah nggak pernah open, urusan sholat nggak pernah nanya, urusan Quran nggak pernah diajarin. Ini orang tua yang nggak tanggung jawab akhiratnya. Dunia diperhatikan, akhirat diabaikan. Nah ini ya. Nah kita nggak begitu ya. Suami yang ideal, orang tua yang ideal adalah apa tadi? Yang perhatian kepada urusan agamanya. Pulang ke rumah, cek anaknya. Kak, adek, udah sholat atau belum? Tuh gitu. Berarti orang tua yang perhatian agamanya. Kalau anak kita belum ngerti sholat, ajarin. Makanya Nabi Muhammad, nih kewajiban para suami apa tuh? Adibu auladakum bisolah. Ajarkan anak-anakmu belajar sholat mulai umur berapa? 7 tahun. Jadi anak kita kalau sudah memasuki 7 tahun, wajib orang tua untuk ngajarin sholat. Meskipun anak belum balik. Ini untuk apa? Mulai 7 tahun, supaya kalau dia sudah memasuki usia balik sudah siap, betul kan? Udah tahu duhur berapa rakaat, udah tahu asar, maghrib, isya, sudah tahu gerakannya dari takbir sampai udah tahu. Nah ketika masuk masanya balik, udah siap deh, usah ngajarin lagi. Makanya mulai ngajar dari usia 7, tapi idealnya sebelum 7 tahun lebih baik. Karena agama ini nggak boleh tunda-tunda.
Ya, ngajarin apa? Kata Rasul, atibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan anak-anakmu sedini mungkin tentang Quran. Mulai anak kita bisa ngomong, yang mulai kita mau ngakriyam susah namanya. Ya, anak ini baru ngomong satu kata dua kata, mulai saat itu diajarkan Quran. Ayo adek ikut mama, ikut ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hari-hari begitu. Lama-lama anak dengar, nanti dia ngikut Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Biarin aja. Berarti udah nangkep, betul kan? Ngomong pertama itu Quran. Betul kan? Jangan ngomong pertama lagu Korea. Ngomong pertama lagu itu kan bahaya. Ya, jadi ini tolong nih para orang tua. Pokoknya ini kewajiban orang tua mendidik agama sedini. Jangan begini. Aduh Ustaz, anak saya belum ngomong nih, aja kalau udah gede. Bahaya. Ya, sebab lingkungan kita ini rawan ya Pak ya. Lingkungan kita rawan. Anak kita, apalagi di rumah ada TV ya. Kalau saya tidak menganjurkan bahwa punya TV. Sebab TV ini Pak si masa, nah, kalau saya bahasa saya, ekstrim saya ini si mata satu dajjal kalau saya. Ya, dia ini adalah panjang tangan Yahudi yang mencoba merasuki pikiran kita ini dengan tontonan-tontonan, betul ya? Dia ingin meracuni pemikiran kita, anak kita dengan tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan syariat. Sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita, tontonan-tontonan budaya dan sebagainya. Baik, kembali lagi. Jadi anak ini akan merekam apa yang dia dengar pertama kali. Kalau orang tuanya ngajarin Quran, insya Allah nanti ketika ngomong pertama kali baca Quran. Kalau anak kita diajarkan Iqra, dari mulai dia bisa ngomong, ajarin itu Iqra. Terserah mau metode umi, mau Iqra, pakai yang penting anak mengenal Quran. Alimu auladakum bitilawatil Quran. Intinya gini Pak, kewajiban Bapak ya, nanti kerja sama istri. Nih, dengerin Pak, kerja sama istri. Kenapa? Karena Bapak itu kan kerja, betul nggak? Waktunya habis di mana? Di pabrik, di kantor. Bilang sama istri, mah sebetulnya ini tanggung jawab ayah sih, ajar anak-anak. Tapi mama mau nggak bantuin ayah? Apa ya? Tolong ya, didik anak-anak, ajarin anak-anak sholat. Nanti kalau ayah pulang nanti ayah yang ngajar. Tuh gitu, kerja sama, betul nggak? Ajarin anak, kalau kita nggak sanggup, istri libatin. Makanya di sini saya penekanan Pak, tolong yang punya istri supaya ngaji. Kenapa? Ingat dalam kaidah tarbiyah itu Pak, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Setiap wanita, setiap ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kita masuk TK, sebelum anak kita masuk SD, SMP, maka guru pertama siapa? Ibunya. Ya, jadi pondasi awal tarbiyah anak adalah ibu. Kalau ibunya bobot ilmunya ada, ya, materinya banyak, dia bisa baca Quran, dia bisa bicara hadis, pokoknya materinya mapan lah, maka anak lebih berpotensi dia akan belajar banyak dari ibunya. Karena guru ibu, meskipun ibu ini bukan guru formal, betul kan? Tapi merupakan pondasi awal di mana pertama belajar bagi anak adalah ibunya. Anak akan belajar Quran dari ibunya, anak akan belajar sholat dari ibu, anak akan belajar akhlaknya pun dari ibunya. Karena pembentukan karakter sifat pertama kali dari ibunya. Makanya Pak ada istilah mengatakan buah jatuh nggak jauh dari, kan ada istilah begitu kan? Artinya apa? Karakter anak terbentuk lewat siapa? Orang tuanya di rumah. Kalau nggak ibu ya bapak. Kenapa? Karena setiap hari yang dilihat bapak ibunya. Nah idealnya, ini ideal, bicara ideal nih. Anak kita terbentuk oleh ibu yang ustadzah, yang pengagama, maka nanti akan lihat itulah cermin ibu yang baik. Betul kan? Ibunya berjilbab, anaknya berjilbab. Lihat bapaknya sholat, anaknya sholat juga. Kenapa? Karena bapak ibu saya contoh. Paham ya Pak ya? Nah ini tanggung jawab bro. Jadi istri kita tanamkan nilai agama, juga anak kita tanamkan agama. Paham ya Pak? Pak, itu namanya suami ideal begitu. Kepala rumah tangga yang ideal bukan hanya masalah jasmani saja, tapi juga rohani. Baik, sekarang kepada lebih spesifik lagi nih. Bagaimana kewajiban kita kepada istri kita pagi ya? Begini. Bagaimana kewajiban kepada istri? Kepada istri pun sama Pak. Ya, ada kewajiban sifatnya jasmani, ada kewajiban sifatnya rohani. Ini khusus pada istri ya.
Saya mau tanya Pak, Bapak senang nggak punya istri solehah? Nah jawab, pengen istri pengen? Pengen. Bapak bahagia nggak seandainya istri Bapak membahagiakan Bapak? Bahagia, alhamdulillah. Baik, sekarang Pak, kalau kita pengen kita dibahagiakan orang, kalau kita pengen disenangkan orang, ayo pegang nih prinsip. Sebelum kita menuntut orang lain menyenangkan kita, maka senangkan dulu orang lain oleh kita. Usahakan kita bisa menyenangkan orang. Nah, gitu kan saya ngomong sama ibu begitu kemarin. Ya, saya ngomong ibu, pengen nggak disayang suami? Pengen nggak nanti diperhatikan suami? Pengen nggak punya suami setia? Pengen. Jadilah istri yang solehah. Gitu saya bilang. Betul nggak? Ini saling begitu caranya supaya tidak saling menuntut. Nah sekarang saya balik ke Bapak, pengen punya istri solehah, pengen bahagiakan istri Pak. Ya Pak. Nah sekarang bagaimana cara membahagiakan istri? Yang pertama jasmaninya. Jadi gini Pak. Nah ini namanya sharing ya, ini bukan ceramah, sharing saja. Banyak cara Pak, bagaimana yang dengan istri jasmani. Apa diantaranya? Walaupun kita suami Pak, nggak salahnya kita menguasai pekerjaan yang biasa dihandle oleh istri. Nggak salah. Umumnya istri kerjanya apa? Nyuci, masak, nyetrika, ngepel, apa lagi? Ayo sebutin Pak. Masa nggak tahu kerjaan istri? Ngurus anak. Pak, jadi suami yang baik nggak salah kita menghandle yang lima ini. Ayo, sekarang mulai belajar. Yang belum bisa masak harus belajar masak. Yang belum bisa nyuci belajar cuci. Masa kita punya mesin cuci nggak bisa operasi? Belinya doang. Kita dasar aja nih. Wah, ini kebangetan, ketahuan jarang nyuci suami. Betul nggak? Iya. Yang nggak bisa masak. Jangan sampai kita menggoreng telur, minyaknya 1 liter. Waduh, ada nggak? Ada apa? 1 liter belum semuanya. Cuma berapa? Wah, saya bilang telur pakai 1 liter. Ketahuan jarang masak. Ya Pak ya. Nyuci belajar, nyetrika belajar, masak belajar, urus anak belajar, semua kita pegang. Bapak itu kan istri. Iya. Tapi istri manusia juga, betul nggak? Ada saatnya dia capek, ada saatnya dia sakit. Ayo, betul nggak? Ketika istri kita dalam keadaan letih, capek, apalagi sakit, apa iya kita nongkrong diem aja? Bangun masak, apa iya jangan. Kira-kira istri gimana Pak? Teganya di bawah kan gitu. Udah lagi sakit, belum justru masak. Ini suami bejat namanya saya. Kelihatannya sepele nggak? Tapi akan merasuk hati istri, wah ini suami dolim. Tapi kalau kita suami yang masya Allah, masak bisa, nyuci bisa, juga bisa, dia pulang isi sakit. Kenapa? Sakit tak boleh. Sekarang mama duduk santai, nih minum obat, nanti bapak yang masak sarapan buat mama. Kira-kira istri berbunga-bunga nggak? Waduh, nggak rugi gue punya laki. Kira-kira istri tambah saya nggak? Tambah taat sama suaminya. Yang begini suami dikekepin, ini jangan sampai lari sama orang gitu. Iya. Ini kadang-kadang punya istri masya Allah karena suaminya kedul, di bahasa Jerman kedul nih, malas betul. Kalau si istri punya model suami kayak malas Pak, udah suami pulang tuh, si kedul pulang gitu. Si kedul pulang. Lihat muka kita pengen muntah aja begini tuh. Kenapa? Karena betul malas. Tapi kalau kita jadi suami yang rajin, itu yakin Pak. Jadi suami yang selalu dikangenin sama istri. Mas, betul ya? Senang nggak dikangenin istri Pak? Senang. Jadi mah kita senang dikangenin sama istri orang. Lagi apa? Bahagia kita kalau jadi suami. Dipuji dikangenin istri.
bilang, wah berarti kita disayang istri tuh, dikangenin. Apapun tanya bisa Januari. Kalau belum pulang ditanya sama anaknya, dua anak lutus, pak pulang katanya ditunggu sama mama. Wah itu berhasil berarti itu. Itu contoh suami yang dikangenin. Ada sesuatu yang bikin dia bahagia ketika ada di samping dia. Begitu. Makanya jadilah suami dikangenin. Bukan malah sebaliknya. Ya. Contohnya gini. Istri di rumah. Suaminya bilang, "Ma, aku nggak pulang ya." Jam berapa pulangnya, Pak? Nanti jam 10. Jangan pulang sekalian kan gitu. Ini berarti kita suami terbuang namanya. Berarti suami yang tidak dibutuhkan oleh istrinya. Nauzubillah. Nauzubillah, jangan. Ya, saya bilang tadi, baik kembali lagi dalam urusan jasmani, idealnya suami itu bisa menghandle pekerjaan istri. Saya bilang manusia, istri manusia biasa, ada saatnya dia sakit. Maka ketika istri kita sakit, suami siap menghandle. Gitu. Kira-kira kalau begitu istri kita senang apa? Dia lagi terbaring capek, meriang lihat suaminya nyetrika. Hatinya dia bilang, ya Allah, senang. Ya, senang bahagia lihat suaminya masak. Makanya mungkin ada nanti ada materi khusus kita masak. Itu materi doang. Ya, saya mau tanya cium tangan udah bisa masak. Masak mie ya, masak air. Gitu. Saya tahu nih muka-muka masak mie semua nih kayaknya. Ayolah Pak, serius nih saya ngomong ya. Serius saya ngomong. Bapak nyenengin istri kelihatannya seperti sederhana. Masak, senengin. Ya, Ustaz nggak bisa. Ayolah tanamkan. Kalau istri kita jago masak, jangan gengsi belajar sama istri. Mah, aku belajar masak. Tumben Pak, aku pengen jadi suami yang baik. Belajar bisa nemenin. Dari mulai belanja, suami jangan sampai nggak tahu harga bawang, harga cengkeh, harga cabai. Ya jangan sampai harus tahu. Istri belanja kami anterin gitu. Pakai motor, senang apa tidak? Ini Masya Allah pagi-pagi istri ke pasar kehujanan, suaminya morok aja di rumah. Ya Allah, ini suami mau rela. Mak mau kemana? Mau belanja? Biar aku mak yang antar. Kalau perlu berdua pakai payung pegang begini. Udah kayak pengantin baru. Ada yang begitu enggak? Ada Pak. Ini lagi romantis banget hujan-hujanan berdua pakai payung, pegang ke pundaknya. Masya Allah. Ya, Pak Kun ya dalam praktek ya. Iya praktek. Ini benar serius ya Pak, kelihatan sepele ya. Sepele tapi membahagiakan. Ya, pokoknya masak. Gimana caranya saya tadi bilang? Banyak jalan kita untuk tidak belajar masak. Istri masak, Mas masak apa? Masak orek. Oh gimana sih Mas caranya? Ini biar ayah bantu ya motongin tempe. Punya apa aja mah? Cabai, bawang dan sebagainya. Berapa bulannya? Perhatiin kalau perlu kita yang nolak. Itu bisa jago masak. Saya bisa masak karena nemenin istri terus. Saya bisa masak karena nemenin ibu terus kalau begitu. Nah, bisa nggak? Senang apa tidak Pak istri Pak? Senang. Jadi dia sakit kita handle pekerjaan. Apa? Ya, ini kebutuhan jadi jangan sampai kita cuek-cuekan aja, punya duit tapi jasmani diabaikan. Jangan ya. Saya kembali lagi, ini usaha upaya supaya kita jadi suami yang baik. Termasuk berkaitan masalah jasmani, Nah, kalau Bapak punya uang, nih saya kasih triknya ya. Kalau Bapak punya uang, ayolah Pak, jangan jadi suami yang pelit-pelit di korek. Ada di sini suami pelit ada? Saya lagi cari muka-muka pelit di sana. Pak, sama istri, anak jangan ya. Kalau hari tinggal Pak, ketika kita melakukan uang buat istri, kata Nabi itu termasuk nilainya sebagaimana kita sedekah bisa dibilang. Pahalanya 700 kali lipat. Ini kadang-kadang kita mah aneh Pak. Terakhir teman jor-joran buat istri hitung-hitungan. Kalau istri tahu si bapak habis gajian, terakhir temannya di kantor, makan di restoran, pulang rumah, bawa nasi rames harga 5.000, nangis istri. Betul nggak? Sakitnya hati istri. Pak, gimana Pak? Udah lagi di restoran, ngapain Pak? Terakhir teman-teman, pulang boleh oleh nasi padang harga 10.000. Sakit hati nggak? Jangan
Awas jangan sampai kita jadi suami nggak tahu makanan kompetisi, harus tahu. Ini tanda-tanda suami yang care. Tahu betul, mohon maaf ya, mohon maaf. Jangankan urusan makan, urusan apapun tahu. Bahasa kita, kalau bahasa kita bahasa agak sononya, sampai urusan yang lain pun ngerti betul. Kesukaannya apa, warna kesukaannya apa yang dia nggak suka, mesti tentu suami. Makanya ketika kita beli makanan, otomatis makanan kesukaan. Ya, intinya jangan pelit ya, Pak. Wanti-wanti ini jangan, Pak. Karena saya dapat pengaduan juga nih ceritanya. Ini saya ngomong atas dasar pengaduan surat ya. Saya nggak tahu di suaminya siapa. Tolong sampaikan ya, tenang deh. Aing gaplokan kabel di biasa. Iya, tolong bilang Pak ya. Jadi suami jangan pelit. Saya nggak tahu nih suami siapa nih. Istrinya siapa saya nggak tahu ya. Intinya jangan pelit, Pak. Jangan pelit. Senangkan istri. Kalau kita punya duit udah jangan hitung-hitungan. Insya Allah Pak, kalau kita nggak hitung-hitungan kepada istri pun nggak hitung-hitungan berkhidmat melayani suaminya. Amin ya Rabbal. Subhanallah, ini jasmani, termasuk jasmani juga nih Pak. Bapak pulang kerja capek nggak? Capek ya? Pegal-pegal. Subhanallah, pas nyampe rumah ternyata istri kita sedang sakit. Istri kita sedang pegal-pegal badan. Suami yang baik itu dia lupakan capek badannya, dia tanya istrinya, "Mah, kenapa mah? Malah sakit banget Pak, mungkin masuk angin kali, kecapean, sini mah, Papa pijitin kepalanya." Padahal suaminya capek enggak? Kita pijitin istri senang apa enggak? Karena istri tahu suamiku baru pulang, tapi sepetnya dia pijitin. Subhanallah, kira-kira istri bahagia enggak? Suka begitu kan di rumah? Kita mau balik, mah pijitin. Woi, ada saatnya gantian ya. Lihat kondisi aja. Kalau memang istri fit ya boleh kita minta dimanjakan. Tapi kalau istri kita lagi nggak sehat, kita memanjakan istri. Intinya gini Pak, intinya ada saatnya kita memanjakan istri. Mah duduk aja ya, biar ayah yang masak. Mah santai aja ya, biar ayah yang nyuci. Kira-kira bahagia nggak?